Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dulur semua, salam persaudaraan. Saya Hendra Wisaputro, kembali lagi. Saya mau membahas mengenai ini loh. Majelis Luhur sepakat terapkan hasil Parluh 2016 sampai akhir kepengurusan 2021. Ya, ada hal menarik nih di putusan perdata. Gugatan peradilan nomor 24 garing PDT.G garing 2017 garing PN MAD yang menggugat Majelis Luhur dan Parluh 2016. Ada bukti di sana bahwa bukti hukum ya, itu kesepakatan Majelis Luhur tertanggal 26 Mei 2017 di Solo. Jadi sudah ada langkah-langkah islah dari mas-mas Majelis Luhur yang terbelah. Isinya apa di sana kesepakatannya? Di surat itu ya, Majelis Luhur sepakat dan mematuhi untuk meneruskan hasil parapatan luhur 2016 di Asrama Haji Jakarta sampai akhir masa jabatan kepengurusan hingga tahun 2021, yaitu parapatan luhur tahun 2021. Nah, kesepakatan di Solo ini disaksikan dan ditandatangani oleh Kapolresta Madiun, kemudian Kapolres Madiun, kemudian Dandim 0803 Madiun, ya. Dan tentang gugatan peradilan nomor 24 nanti di kolom deskripsi akan saya tunjukkan linknya. Kalian semua dulur bisa belajar tentang putusan peradilan Madiun tersebut yang memenangkan Majelis Luhur ya, sama kepengurusan PSHT hasil Parluh 2016. Jadi dulur semuanya, Majelis Luhur itu sejatinya dua kali ya sepakati hasil Parluh 2016, yaitu pada saat Parluh 2016 itu sendiri semuanya tanda tangan, kalian semuanya ngerti ya. Dan kesepakatan yang kedua setelah ada gonjang-ganjing, itu ada pertemuan Majelis Luhur yang difasilitasi oleh tadi Kapolresta, Kapolres, dan Dandim, berlangsung di Solo ya. Semuanya tanda tangan, bermaterai, dan dinotariatkan. Oke. Nah, Lur, sebagai makhluk yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa dan juga yang beragama, serta kita semua saudara PSHT berusaha untuk menghamat-hamati mukadimah PSHT ya. Yuk sama-sama menyingkap tabir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Maka Lur, saya pribadi itu punya harapan ya. Ayo tanyakan ke hati nurani. Bersetia hatilah, apakah berbudi luhur keputusan kita selama ini ya, keputusan kita selama ini yang masing-masing ikut dari Majelis Luhur yang mengadakan Parluh 2017 atau tetap yang sejalan sebagai loyalisnya Parluh 2016. Mari kita tanya, masing-masing pasti punya hati nurani ya Lur ya. Terus lagi harapan saya pribadi, PSHT dengan loyalisnya yang terbelah ini itu bisa nyawiji loh, bisa jadi satu ya. Semoga aja kita bisa jadi satu ya. Kemudian lagi harapan saya, Majelis Luhur dan Mas Pelatih adalah senior yang kita hormati ya. Namun masing-masing individu punya hak untuk berpendapat, karena hak berpendapat tersebut merupakan hak asasi manusia. Dan kalau kita di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E. Di sana bebas berpendapat. Harapan saya lagi, Lur, kita beragama gunakan kitab suci. Masing-masing agama punya kitab suci. Islam Al-Quran, Kristen Bible, Hindu Weda, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bernegara pastinya menggunakan UUD 45 sebagai patokannya ya. Maka ketika kita ber-PSHT,
dan kita berada di dalam organisasi PSHT, maka harapan saya pribadi adalah ayolah kita memahami ADART. Arti-artinya bagaimana, maksudnya bagaimana. Akibat PSHT dua kubu ini lur, banyak yang terbelah antar akar rumput, grassroots ya. Di bawah itu mas-mas warga ataupun calon warga ataupun siswa, mereka terbelah. Kemudian lagi ada terbelah antara mas pelatih dan warga yang dilatih. Ya mungkin sungkan ataupun nggak enak hati akhirnya ngikuti mas pelatih tanpa harus mau untuk belajar memahami ADART. Tapi karena faktor tadi itu, faktor mas pelatih, akhirnya jadi sungkan. Ada juga antar saudara sedarah lur yang terbelah, mas dan adik, adik dan mas. Ya, ada saudara ini sama ipar dan lain sebagainya ikut terbelah. Saya pribadi banyak menyaksikan cerita-cerita saudara sedarah itu terbelah. Meskipun ada hari raya Idul Fitri, masih aja persoalan PSHT ini masih jadi ganjalan. Bahkan lur, antar bapak dan anak pun ikut terbelah. Ya, mungkin salah satu ceritanya ada di diri saya pribadi, antara saya sama bapak saya. Jadi almarhum bapak saya ini pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti garisnya Mas Murjoko sama Mas Isbiantoro, dan saya tetap di Mas Taufik. Dan kami pernah berdebat di suatu waktu itu agak meninggi satu sama lain, yang pada akhirnya besok sorenya saya sebagai anak minta maaf kepada bapak, sekaligus saya punya argumen bahwa saya bilang sama bapak seperti ini, Pak, saya ini jenengan sekolahkan Pak dari SD sampai kuliah. Di sekolah itu saya disuruh untuk taat aturan, paham aturan. Kalau saya mengikuti Parluh 2017 di mana mas-mas majelis luhur ternyata mengingkari parapatan luhur yang harusnya 5 tahun ternyata dipercepat jadi 1 tahun. Kemudian lagi menyebar, ya intinya secara logika hukum ADART saya tidak sepakat dengan Kang Mas yang ada di Parluh 2017. Namun kehidupan sehari-hari alhamdulillahnya antara saya sama bapak saya almarhum itu normal, gak ada masalah. Bapak bilang, "Le, terserah kamu mau punya keputusan untuk ikut Mas Taufik, terserah. Kita jalani saja hidup ini, masalah organisasi biar dijalani masing-masing." Begitu omongannya almarhum bapak saya. Tapi ya kasihan tuh yang terbelah, pada akhirnya kurang paham ya, kurang bijaksana. Jadinya kita semua ini bersekolah lur. Dari SD mungkin ada yang sampai SMA, dari SD mungkin sampai ada yang kuliah S1, ada yang S2, ada yang profesor, ada yang jabatannya di TNI jadi kolonel, jadi brigjen di polisi dan lain sebagainya. Ya, tentunya tahulah tujuannya apa sekolahnya kita ini, biar pinter dan paham aturan lah ya. Maka ketika kita berlatih di PSHT, ingat pula lur untuk terapkan wasiat PSHT. Di sana kita diwasiatkan apa sebagai warga PSHT. Dan izinkanlah saya ngomong ya, selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan Setia Hati Trate akan tetap jaya abadi selama-lamanya. Saya pribadi mohon maaf ya lur, apabila selama saya posting ya di Facebook ataupun memberikan informasi di YouTube ini ataupun komentar saya menyinggung perasaan kalian semuanya, saya pribadi mohon maaf ya. Tujuan saya hanyalah untuk edukasi dan mengingatkan sesama saudara PSHT. Terus ini semuanya adalah pembelajaran bersama ya terhadap kasus yang menimpa PSHT kita. Saya menggunakan kaos ini tim Kroco Bali. Ini terinspirasi dari
saudara-saudara kita, warga-warga kita yang generasi muda itu pernah diremehkan oleh seniornya. Kalau yang muda-muda ngasih pendapat, ngasih ide segala macem, itu mendapatkan kalimat, ah gitu aja kok percaya sama omongannya kroco-kroco itu. Akhirnya mereka yang mungkin ketawa dengan istilah kroco itu membuat ini tim kroco Bali. Seperti itu. Ya, dulur, saya mohon maaf. Kita tetap lanjut hidup seperti biasanya. Kita berdoa semoga kita semua bisa nyawiji. Ya, salam persaudaraan PSHT Jaya. Mari kita seruput kopi. Tapi sudah mau habis ini, gak apa-apa. Wassalam.